Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran PAI. Untuk hari ini kita masih membahas tentang sumber hukum Islam. Nah, tema kali ini adalah kata-kata yang sering kita dengar pada dua pertemuan yang lalu, yaitu ijtihad. Kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran, kita sudah belajar tentang hadis. Nah, hari ini kita akan belajar sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Pengertian dari ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Sedangkan secara istilah, ijtihad diartikan sebagai mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini disebut dengan mujtahid. Tentunya orang yang melakukan ijtihad atau seorang mujtahid memiliki kriteria atau memiliki syarat. Yang pertama, syaratnya untuk bisa menjadi seorang mujtahid adalah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, pemahaman bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh secara mendalam. Jadi tidak hanya paham saja, tetapi harus mendalami bahasa Arab, ilmu tafsir, dan juga usul fikih dan tarikh. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau melakukan istimbat hukum. Sedangkan yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi ini adalah kriteria-kriteria seseorang untuk bisa menjadi seorang mujtahid. Jadi tidak semua orang bisa menjadi mujtahid. Nah, untuk selanjutnya di sini kita lihat kedudukan ijtihad. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu setelah Al-Quran dan hadis. Jadi urut-urutannya, kalau ada sebuah permasalahan dalam kehidupan kita ini, rujukan yang utama adalah Al-Quran. Jika tidak menjumpai dalam Al-Quran, maka kita merujuk pada Al-Hadis. Jika dalam Al-Hadis tidak ada, kita melakukan ijtihad. Ijtihad ini dilakukan jika sebuah permasalahan tidak dijumpai hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, barulah melakukan ijtihad. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi walaupun kita merumuskan sebuah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ibaratnya itu ijtihad itu adalah cabangnya, ya, ranting-rantingnya, pohonnya itu tetap Al-Quran dan juga hadis. Kemudian untuk dasar kita boleh melakukan ijtihad ini disandarkan pada hadis dari Mu'ad, yang waktu itu Mu'ad disuruh oleh Nabi ke Yaman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'ad ilal Yaman. Jadi Mu'ad itu disuruh ke Yaman oleh Nabi Muhammad. Lalu ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepadamu suatu permasalahan? Kemudian Mu'ad menjawab, saya akan memutuskannya dengan kitab Allah, berdasarkan kitab Allah, artinya Al-Quran. Lalu Nabi bertanya lagi, apabila kamu tidak menjumpai pada kitabullah, kepada Al-Quran? Lalu Mu'ad menjawab lagi, saya akan merujuk pada sunnah. Lalu Nabi bertanya lagi, jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah, bagaimana? Lalu Mu'ad pun menjawab, saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Jadi hadis ini membolehkan seseorang untuk berijtihad. Memang untuk sumber hukum Islam yang ketiga, ijtihad ini tidak semua orang sepakat. Ada kelompok-kelompok yang memang hanya
menganggap bahwasanya sumber hukum Islam itu hanya dua, Al-Quran dan hadis. Tetapi ada juga yang menganggap bahwasanya sumber hukum Islam itu ya tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Karena apa? Ijtihad ini memaksimalkan potensi akal yang diberikan oleh Allah. Tentu saja frame-nya harus Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis. Kemudian di sini dijelaskan lagi bahwasanya seseorang ketika berijtihad lalu ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Di situ ada sebuah hadis dari Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian benar, ia mendapat 2 pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian ternyata salah, maka ia dapat 1 pahala. Jadi seorang mujtahid kalau memutuskan perkara dengan berijtihad, ijtihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, maka dapat 1 pahala. Ini terkait dengan landasan hukum dari ijtihad itu sendiri. Dari hadisnya Mu'adz bahwasanya Nabi membolehkan adanya ijtihad. Dan seorang yang berijtihad jika benar mendapat 2 pahala, kalau salah mendapat 1 pahala. Kita lanjutkan bentuk-bentuk ijtihad. Nah, bentuk ijtihad ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya ijma'. Yang kedua ada yang namanya qiyas. Dan yang terakhir ada yang namanya maslahah mursalah. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' ini artinya adalah kesepakatan ulama untuk memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya, misalkan kalau kita mau memasuki awal Ramadan atau mau memasuki hari raya, itu kan pasti ada ijma' atau kesepakatan ulama. Ya, para ulama menetapkan bahwasanya 1 Ramadan jatuh pada tanggal berapa. Nah, itu adalah kesepakatan. Itu yang terjadi pada zaman modern ini. Sedangkan pada zaman sahabat ini terjadi ketika kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Jadi para ulama saat itu, para sahabat-sahabat saat itu bersepakat untuk membukukan Al-Quran. Padahal ini kan sebelumnya tidak ada perintah dari Rasulullah. Tapi karena sahabat Rasulullah berpikir pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, maka mereka melakukan kesepakatan, melakukan ijma' bahwasanya semua sahabat pada saat itu sepakat untuk membukukan Al-Quran. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas itu menganalogikan, mempersamakan karena ada kesamaan sifat ataupun karakter. Di sini dicontohkan hukum vodka, whisky atau minuman-minuman lain yang memabukkan di sini dikiaskan dengan khamr karena perintahnya dalam Al-Qur'an ataupun dalilnya dalam Al-Qur'an yang ada itu adalah khamr. Khamr itu haram karena apa? Karena memabukkan. Nah, di sini segala sesuatu yang kita jumpai pada hari ini yang bisa membuat kita mabuk, maka hukumnya sama dengan khamr. Disamakan, dikiaskan dengan khamr, yaitu hukumnya sama-sama haram. Lalu yang ketiga adalah maslahah mursalah. Yang dimaksud dengan maslahah mursalah ini adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemaslahatan bersama. Contohnya adalah peribadatan pada masa pandemi seperti ini. Misalkan ketika sholat berjamaah itu kan seharusnya softnya tidak boleh renggang. Nah, tapi dalam keadaan pandemi seperti ini, maka kita harus menjaga jarak. Agar apa? Agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk ijtihad, yaitu maslahah mursalah. Selanjutnya, pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah taklifi, yang kedua adalah wad'i. Nah, hukum taklifi ini adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan.
Pembagian hukum taklifi ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah mubah. Sesuatu dikatakan wajib apabila dikerjakan itu mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua adalah sunnah. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga adalah haram. Jika dikerjakan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat adalah makruh. Jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang kelima adalah mubah. Tidak berdosa atau berpahala apabila dikerjakan ataupun ditinggalkannya. Jadi ini tidak ada hukumnya. Nah, silakan anak-anak bisa mencari contohnya. Apa saja yang masuk kategori wajib, apa saja yang masuk dalam kategori sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Masing-masing bisa mencarikan 3 contoh. Pembagian hukum Islam yang kedua adalah wad'i. Ya, yang pertama taklifi, yang kedua adalah wad'i. Kalau taklifi tadi berkaitan dengan perintah dan larangan. Kalau wad'i ini adalah perintah Allah yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang adanya sesuatu. Kita lihat dulu contohnya. Di sini yang sebab. Ya. Kita ambil contoh dari Quran surat An-Nur ayat 2. Quran surat An-Nur ini menjelaskan tentang perbuatan zina. Nah, di sini artinya kurang lebih seperti ini. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, ayat tentang zina ini di Quran surat An-Nur mengakibatkan adanya hukum dera. Nah, ini hubungannya adalah sebab seseorang itu berzina, maka seseorang itu dihukum dera. Yang kedua adalah syarat. Di sini Qur'annya diambil contoh Al-Maidah ayat 6. Yang dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, contoh ini, Al-Maidah ayat 6 ini adalah ayat yang menerangkan tentang berwudu. Dan berwudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Ini contoh yang kedua, tentang syarat. Yang ketiga adalah penghalang. Nah, yang ketiga ini saya ambil dari hadis. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang mawaris, atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum warisan. Seorang keluarga atau kerabat yang kedudukannya sebagai ahli waris tidak dapat menerima warisan jika berbeda agama atau pernah melakukan pembunuhan. Nah, ini menjadi penghalang. Misalkan dalam satu keluarga, ya anaknya kok berbeda agama atau anaknya pernah membunuh. Nah, perbedaan agama dan pembunuhan ini bisa menjadi penghalang seorang ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya. Nah, ini terkait dengan pembagian hukum Islam. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwasanya ijtihad adalah merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Kedudukannya setelah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kapan kita harus berijtihad? Ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Mungkin cukup sekian materi tentang ijtihad. Semoga kita bisa
mempelajari, mengambil hikmahnya, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.